Perempuan Penunggu Makam, karya Prajna Buntarti, dibacakan oleh Lilo Rasdi. Kenapa banyak kempes di saat seperti ini? Sial! Teriakku kesal. Bukan hanya sepi, di depan sana ada makam tua yang selalu dihindari warga kampung. Jikapun terpaksa melewati seperti sekarang ini, aku sudah ancang-ancang melarikan motor dengan kecepatan semaksimal mungkin meski dengan risiko terjatuh karena jalanan belum diaspal. Tapi itu lebih baik daripada berlama-lama di depan makam. Dan sekarang, haruskah aku menyusuri jalanan depan makam sambil mendorong motor? Sial. Senja mulai membayang. Cerita warga kampung kakekku ini kembali terngiang tanpa mampu aku cegah. Cerita tentang Parjo yang hilang di makam tua. Meski sudah 30 tahun berlalu, tapi kisahnya tak pernah henti diceritakan. Tentu disertai bumbu sehingga orang luar sepertiku bisa ikut merasakan kengeriannya. Konon, Parjo pulang dari sawah saat senja. Namun pemuda itu tidak pernah sampai ke rumah. Hanya cangkul dan capingnya yang ditemukan di dekat anak tangga, tepat di depan gerbang makam. Dari hasil penerawangan tetua desa, konon Parjo dibawa hantu cantik penunggu gerbang makam. Makam tua di atas desa memang terlihat lebih menyeramkan kala senja seperti sekarang ini. Tetapi, apakah ada punya pilihan lain? Jika aku terlalu lama berdiam diri, malam tak ragu untuk segera datang, menjebakku dalam gelapnya, dan mungkin akan lebih banyak makhluk yang keluar dari makam untuk unjuk diri di depan pemuda ceking penakut ini. Aku menghela nafas dalam-dalam, lalu mulai berjalan sambil mendorong motor. Jarak gerbang makam masih sekitar 25 meter. Tiap maju selangkah, kakiku seperti digayuti beban yang semakin berat. Cerita kakek dan warga desa tentang kemunculan sosok wanita bergaun putih pasti hanya dongeng, agar warga tidak keluyuran di selepas senja. Pikirku untuk mengatasi cemas saja. Gemuruh di dada mulai tidak beraturan. Aku mulai tersengal ketika jarak ke gerbang makam tinggal 25 meter, sehingga aku sudah bisa melihat tiangnya. Mengapa tidak ada kendaraan atau warga kampung yang lewat? Aku melirik ujung tembok pemakaman di sebelah kiri jalan. Namun ekor mataku langsung beralih ke ujung sepatu yang sudah tertutup debu. Aku mulai ancang-ancang untuk lari. Ya, tepat di depan gerbang, aku harus berlari secepatnya. Jarak semakin dekat, 15 meter lagi. Jika mulai lari, dari sini aku khawatir justru akan jatuh tepat di depan gerbang makam. Di saat ini, sesal karena tidak pernah berolahraga datang seperti ejekan. Jarak terpangkas. Gerbang makam tinggal 5 langkah. Aku menghentakkan kaki kanan untuk memulai sprint sambil mendorong motor. Namun, hanya mampu 5 langkah. Setelahnya aku terpaku seperti kendaraan yang direm mendadak. Mataku nyalang menatap sosok perempuan bergaun putih tepat di bawah gerbang makam, di ujung anak tangga. Aku tidak bisa memindahkan pandanganku, seperti terkunci. Wajah perempuan itu sangat mempesona, meski bibirnya tampak pucat. Ada celak hitam tebal di sekitar matanya. Dia tersenyum. Tidak salah jika Parjo bersedia mengikuti perempuan ini. Aku berusaha menjaga kesadaran agar tidak terbawa pesonanya. Perempuan cantik itu lalu melambai.
memintaku untuk mendekat. Seketika jantungku seolah melompat dari rongga dada ketika melihat tangan mungilnya yang tersingkap dari balik gaun. Tangan itu hanya berupa tulang sampai sebatas siku dengan cairan kental berwarna merah kehitaman. Kaki yang menjulur di antara gaun dipenuhi bercak kemerahan dan luka menganga. Ada noda darah yang mengotori gaun di bagian perut. Tolong, aku berteriak sebagai upaya terakhir. Namun senyum perempuan itu tersungging. Tangannya mengembang, menawarkan dekapan yang hangat. Pegangan tanganku terlepas hingga motor terjatuh. Aku tidak tahu lagi apakah pingsan atau terbuai dalam dekapan perempuan penunggu gerbang. Purbalingga, 27 September 2021.